Hari ini kita akan menggali alasan kenapa Daniel itu menolak makanan dan minuman raja. Kita baca yuk di Daniel 1 ayat 5, terus kita baca ayat 8 dan 9. Ayat 5, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dan santapan raja dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat 8 dan 9. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Untuk konteks, kita harus mengerti kalau Daniel dan teman-temannya itu tidak dalam kelaparan. Mereka itu hidup diperlakukan dengan kemewahan Babilonia waktu itu. Buktinya apa? Mereka boleh makan dan minum dari mejanya raja sendiri. Itu adalah sebuah luxury atau privilege yang raja kasih ke mereka. Jadi mereka nggak berkekurangan, nggak kelaparan. Ketika kita mengerti ini, alasan kenapa Daniel menolak untuk makan dan minum dari meja raja itu karena Daniel mengikuti apa yang tertulis di dalam Taurat Musa. Mengambil makanan dan minuman dari meja raja, artinya apa? Semua jenis makanan yang bahkan hukum Taurat itu melarang jelas-jelas, itu most likely itu ada di sana. Jadi dengan memakan dari meja raja, secara nggak langsung, itu melanggar hukum Taurat. Dan ditambah juga, faktanya adalah makanan minuman yang disajikan di depan raja juga, itu kalau nggak sebagian besar, kalau nggak bahkan semua, itu sudah dipersembahkan kepada pagan gods atau dewa-dewanya mereka sebelum mereka makan. Jadi kalau misalnya Daniel makan ini, Daniel akan melanggar hukum Taurat Musa yang ada di Keluaran 34 ayat 15. Dan ngomong soal minum anggur, Perjanjian Lama itu sangat melarang untuk meminum minuman keras sampai mabuk. Atau di versi bahasa Inggrisnya itu strong drinks. Itu kalian baca sendiri, di Amsal ada, Yesaya juga ada. Jadi sebagai solusinya, orang-orang Israel itu bisa mencampur anggurnya mereka itu campur dengan air. Jadi biar nggak terlalu kuat. Kadar campuran itu bisa 3:1, 6:1, atau bahkan 10:1. Nah, masalahnya di sini orang-orang Babilonia itu nggak mencampur minuman dengan air. Nah, artinya anggur yang mereka minum itu sangat kuat dan kemungkinan besar pasti akan bikin mabuk. Nah, dengan mengkonsumsi minuman kayak gini, tentunya Daniel sebagai orang muda Yahudi pasti akan melanggar Taurat Musa. Jadi dari informasi yang aku coba sampaikan ini, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Daniel itu punya kerinduan yang besar untuk menyenangkan Tuhan dengan mengikuti setiap Taurat yang sudah Tuhan kasih ke Musa. Meskipun Daniel itu lagi nggak di tanah Israel, di tanah asing, dengan budaya yang asing, dan dengan kebiasaan-kebiasaan untuk nggak menghormati dan mengikuti hukum Taurat yang sudah dikasih. Meskipun begitu, Daniel tetap berketetapan untuk mengikuti firman. Makanya dia minta, please jangan sampai aku makan dan minum dari meja raja. Karena dia mau ngikutin hukum Taurat. Aku bisa lihat secara pribadi, Daniel itu adalah anak muda yang sangat berani dan berkomitmen tinggi untuk mengikuti apa yang firman Tuhan katakan di zamannya. Meskipun budayanya di zamannya nggak mengikuti seperti itu, tapi dia tahu kebenarannya, salah-salah, benar-benar dia ikutin. That's the kind of person Daniel is. Orang kayak gitu, jujur, aku jarang lihat di zaman sekarang. Banyak yang bilang, oh zaman sekarang normal kok, sebelum menikah tidur satu ranjang. Oh it's normal kok kita maki-maki. Oh it's normal kok kita ini ngomong kotor. Aku udah biasa kok kita bisnis, kita nipu orang, kita nyuri duitnya orang. Kalau Daniel di zaman kita sekarang, dia nggak akan lakukan itu. Karena dia tahu firman Tuhan bilang, itu salah. Dan sedikit bonus, analisa firman Tuhan yang terakhir, di Daniel 1 ayat 15-16. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenengan itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Jadi faktanya setelah 10 hari, Daniel dan teman-teman itu lebih sehat. Padahal cuma makan sayur, tapi lebih sehat daripada orang yang makan dari meja raja. Sekedar info saja, Tuhan nggak melarang kita untuk makan daging ya. Dalam konteks Perjanjian Lama bahkan, Tuhan nggak larang kok. Tapi cukup menarik, kita lihat sini dengan makan sayur kayak gini doang, bisa lebih sehat dari makan daging. Apakah ini artinya kita makan sayur aja nggak usah makan daging? Aku nggak berani bilang gitu ya, firman Tuhan nggak bilang begitu. Tapi yang bisa kita bawa pulang itu ini, dengan makan sayur, nggak mau makan daging, nggak minum anggur.
tindakan Daniel ini itu menghormati Tuhan, menghormati firman Tuhan. Makanya Tuhan berkati dia dengan tubuh yang sehat. Itu konklusi bisa kau ambil. Seakan-akan Daniel ini menjadi contoh kepada seluruh bangsa Israel kalau meskipun kalian itu di tanah asing, budaya yang gak menghormati firman, tapi kalian punya pilihan untuk selalu ikut firman. Meskipun sekitarnya kalian itu gak ada yang ikut firman. Dan bahkan gak ada yang mengenal kebenaran. Bukan orang Israel kok. Tapi itu gak boleh jadi alasan kita melupakan kebenaran yang kita tahu. Dan apalagi ini kan konteksnya Israel lagi dihukum Tuhan dalam pembuangan. Bahkan dalam masa disiplin pembuangan ini sekalipun, Tuhan menunjukkan favor, perkenanan, dan berkatin orang yang mau taat sama Tuhan. Jadi kayak bahkan dalam masa penghukuman pun, there is a blessings for those who wants to obey. I adore Daniel. Dan aku harap teman-teman kita bisa belajar meniru apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya Daniel. Gak kompromi di zamannya, hidup di dalam firman. Meskipun orang kiri kanan nggak mau ikut Tuhan, nggak mau melakukan firman, tapi kita tetap lakukan apa yang